Polres Padang Sidempuan untuk mendukung instansi terkait menyelenggarakan operasi kepolisian tingkat Polda Polres Patu Toba 2020 selama 14 hari di seluruh wilayah jajaran. Jadi dalam bentuk Kamsel Carlantas dengan mengedepankan giat preventif, preemptif dengan untuk meningkatkan simpati masyarakat terhadap polisi lalu lintas dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 di jalanan. Itu salah satu tugas pokoknya. Ya Pak, dan dari Bapak Ibda Sulaiman Rangkuti? Iya, terima kasih ya untuk di wilayah Polres Padang Sidempuan dengan didukungnya instansi terkait sebagai pelaksanaan untuk ataupun menyelenggarakan operasi kepolisian mandiri ataupun operasi Ketupat Toba 2020 dengan sandi Patuh Toba 2020 selama 14 hari dilaksanakan yang mulai terhitung dari tanggal 23 Juli sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020 di seluruh wilayah Kota Padang Sidempuan dalam bentuk pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dengan mengedepankan kegiatan seperti biasa preventif dan preventif guna meningkatkan simpatik masyarakat terhadap polisi lalu lintas dalam rangka pencegahan ataupun penularan COVID-19 di jalan raya. Demikian. Iya Pak ya. Dan selama ini Pak, apa sih yang dilakukan oleh orang Bapak untuk mensosialisasikan tertib berlalu lintas di Kota Padang Sidempuan ini? Baik, terima kasih ya pada rekan kami untuk langkah-langkah yang kita ambil dari Satuan Lalu Lintas Polres Padang Sidempuan dalam rangka kegiatan Operasi Patu Toba 2020 ini. Sebelum kita menggelar Operasi Patu Toba 2020, kita telah memberikan sosialisasi ataupun bentuk himbauan kepada masyarakat Kota Padang Sidempuan dengan menjelang datangnya Operasi Patu Toba 2020. Seperti kita memberikan himbauan, kemudian membentuk seperti spanduk ya, spanduk kita buat di beberapa titik Kota Padang Sidempuan, di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Sadabuan, kemudian di Jalan Imam Bonjol tepatnya di Simpang Silandit, kemudian di Jalan Jenderal Sudirman juga tepatnya di depan Pos Lantas Kota, dan seterusnya di beberapa titik-titik yang lain juga kita memberikan bentuk-bentuk himbauan berupa spanduk ataupun berupa. Jadi harus dilengkapi semua, dilengkapi surat-surat identitas, termasuk SIM, surat izin mengemudi, kemudian STNK, kemudian untuk roda 2 jangan lupa selalu menggunakan helm, karena itu helm adalah salah satu yang paling bermanfaat untuk kelengkapan juga kereta untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian. Iya Pak, jadi bagaimana Pak dengan Kota Padang Sidempuan? Apakah masyarakatnya sudah sadar akan patuh terhadap lalu lintas? Baik, untuk masyarakat Kota Padang Sidempuan masih kurang. Namun demikian kami selalu tidak pernah bosan untuk selalu menghimbau, mengingatkan kepada masyarakat karena pentingnya disiplin terhadap lalu lintas untuk mengurangi angka kecelakaan. Karena tujuan kami adalah untuk menekan angka-angka kecelakaan lalu lintas. Karena angka kecelakaan lalu lintas adalah menurut grafik adalah kematian, salah satu angka kematian tertinggi baik di wilayah kita maupun di mana saja. Iya Pak, karena kita lihat juga nih Pak, banyak juga ya, salah satunya mahasiswa yang tidak memakai helm, yang tarik 3, itu seharusnya dihindari ya Pak ya. Iya. Dan apa sih Pak fungsi utama dari lalu lintas tersebut? Mungkin masyarakat atau rekan raw semuanya kurang paham makna atau fungsi dari lalu lintas. Baik ya, terima kasih. Kembali lagi kita jawab Iya, Pak. ya. Fungsi daripada lalu lintas sebenarnya sangat besar berfungsi untuk kehadirannya maupun kehadirannya di tengah-tengah masyarakat, khususnya yang
pengguna jalan raya ataupun pengguna kendaraan. Setiap saat kita selalu memberikan penugasan kepada personil kita, personil Satlantas Polres Padang Sidimpuan, di simpul-simpul jalan ataupun di beberapa titik persimpangan jalan, dengan kehadirannya polisi lalu lintas, sehingga membuat masyarakat Kota Padang Sidimpuan, khususnya pengguna kendaraan, agar tetap tertib berlalu lintas. Kemudian manakala kita untuk menanggulangi kemacetan di 2020, ini hari terakhir ya, hari terakhir tanggal 5 Agustus 2020, hari terakhir. Selama berjalannya operasi, yang melakukan pelanggaran itu masih didominasi dari yang di bawah umur, yang para remaja yang di bawah umur, yang mana itu kan sebenarnya yang di bawah umur ini belum bisa untuk mengemudi ataupun berkendaraan karena belum memiliki izin mengemudi. Sementara untuk persyaratan izin untuk memiliki izin mengemudi harus usia 17 tahun, demikian. Jadi jawabannya tadi untuk Intan bahwa didominasi dari yang di bawah umur ataupun para remaja. Demikian. Iya, itu seharusnya penguasaan orang tua penting juga ya Pak ya, di dalam hal mengawasi anaknya untuk berkendara. Jangan dibiarkan begitu saja di bawah umur sudah boleh berkendara ke jalan raya. Iya, itu yang paling penting ya. Yang paling penting itu dia di bawah pengawasan orang tua lah. Tetap memberikan himbauan kepada anak-anaknya ya, agar untuk berkendaraan kalau memang belum untuk saatnya berkendaraan ya diupayakan jangan dulu dibekali ke anak atau diberikan ke anak untuk kendaraannya, untuk mengantisipasi terjadinya angka laka lantas. Demikian. Iya, tapi Pak sekarang kita lihat kebanyakan ibu-ibu berpendapat, saya takut nanti anak saya makin bandel kalau tidak dikasih kendaraan, nanti dibilangnya saya nggak sayang sama anak gitu ya Pak ya. Iya, itu dia. Iya Pak ya. Iya. Dan ada juga ini Pak yang bertanya melalui WhatsApp kita, ada Bang Syahrul di Sita, itu yang menanyakan SIM Pak, surat izin mengemudi itu bagaimana untuk mendapatkannya dan bagaimana persyaratannya Pak? Baik, dengan Bapak apa tadi? Syahrul. Pak Syahrul di Sita. Ya, untuk mendapatkan SIM ataupun Pak. surat izin mengemudi ya. Kita jawab dulu, ini surat izin mengemudi yang diartikan merupakan tanda bukti legitimasi, kompetensi dan alat kontrol dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudi kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan ya, sesuai dengan Perkap nomor 9 tahun 2012 ya. Nah, jadi untuk persyaratannya ya tentunya yang pasti harus usia 17 tahun dulu dong, ya kan? 17 tahun baru bisa mengajukan permohonan untuk penerbitan SIM, bisa datang ke Satpas. Satpas itu artinya Satuan Penerbitan SIM. Untuk kita di wilayah hukum Polres Padang Sidimpuan ada di Polres di Jalan Sultan Baginda Oloan ya. Satpas Penerbitan SIM Polres Padang Sidimpuan. Silakan datang ke sana dengan membawa KTP, kartu tanda penduduk ya. Kemudian nantinya setiba di sana harus melalui pemeriksaan tahapan-tahapan. Lanjut untuk kesehatan pemohon SIM juga harus diperiksa. Kalau nggak sehat ya tentu nggak bisa Pak ya. dengan SIM. Setelah itu nantinya baru nanti ke bagian loket pendaftaran. Ada nanti bagian loket pendaftaran, tahapan demi tahapan dilalui oleh daripada pemohon SIM. Ya mudah-mudahan kalau memang itu nanti dinyatakan lulus oleh penguji, ya pasti SIM-nya pasti tetap kita berikan kepada pemohon SIM. Demikian yang bisa kami sampaikan. Iya Pak, dan ada juga nih Pak melalui WhatsApp kita, ada Bang Angga di Sitamiang yang bertanya bagaimana kecepatan rata-rata dalam berkendara Pak supaya tidak membahayakan diri sendiri. Baik, Pak Angga di Sitamiang, terima kasih ya masih bersama dengan kemudian kita laksanakan juga di depan Pos Lantas Kota. Dan selanjutnya di Jalan Imam Bonjol. Jalan Imam Bonjol tepatnya di Simpang Silandit. Demikian Pak Muhammad yang kita sampaikan untuk titik-titik daripada pelaksanaan operasi Patuh Toba 2020.
Iya Pak, dan ada juga ini Pak dari Sabungan, warga Sabungan yang bertanya ini Pak, ini sekalian bercerita tentang pengalaman ini ya Pak ya. Mungkin ini seringkali melihat ibu-ibu ini ya Pak ya. Iya. Yang ceritanya saya seringkali nih Mbak dan Bapak melihat ibu-ibu berkendara di depan saya, yang mana lampu senya ke kanan, dia malah balik ke kiri. Dan malah sebaliknya, itu bagaimana Pak? Apakah dia sudah lulus uji SIM atau bagaimana itu Pak? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu tadi. Jadi lampu Lampu sennya Pak, lampu sen kanan. ataupun sen kiri itu lampu sen adalah untuk memberi aba-aba. Nah, bahwa itu kan salah satu isyarat isyarat kalau kita mau membelok kiri. Jadi itulah kegunaannya lampu sen kiri. Jadi untuk menghidupkan lampu tersebut, jangan pada saat belok lampunya dihidupkan. Iya, Pak. Jadi tidak memberi kesempatan kepada orang yang akan mendahului ataupun yang di belakang. Jadi diharapkan lampu tersebut namanya aja lampu isyarat. Jadi aba-aba. Sebelum mengambil jalur ke kiri atau belok kiri atau ke kanan, jadi dihidupkan kian lampunya. Supaya tidak terjadi juga ya Pak kecelakaan. Ya, kalau nanti pas mau belok kiri lampunya dihidup kiri, orang yang di belakang kita mungkin belum sempat dilihat, nah, terjadilah tabrakan. Iya Pak. Jadi untuk Ibu Aini itu harus hati-hati juga ya, walaupun udah ibu-ibu harus taat peraturan lampu lalu lintas. Iya, satu lagi ada tadi katanya. Boleh, dari Ibu Pak. Aini juga tadi katanya kan, bagaimana ini Pak? Apakah sudah lulus SIM atau belum? Iya Pak. Yang pasti ya kita harus periksa dulu lah yang si pengendara yang tadi buat sen kiri itu kanan. Iya Pak. Itu Betul. ada istilah sen kiri itu kanan. Tapi dia tadi melakukan pertanyaan, mengajukan pertanyaan, apakah sudah lulus uji SIM? Yang pasti ya kita harus memeriksa dulu. Kalau yang sudah, mudah-mudahan kalau yang sudah lulus SIM, sudah memiliki SIM, mudah-mudahan itu tidak akan terjadi. Yang tadi sen kiri itu kanan. Oh iya Katanya, Pak. kan.